raise hand langsung. Raise hand sih saya lebih suka, lebih interaktif. Silahkan. Iya, bingung mau bertanya. Bu Teti ada pertanyaan, Bu? Muridnya di YPM, Bu, mungkin, Bu. Ini sudah jelas. Terlalu jelas, kalau terlalu jelas begini, jadi nggak ada pertanyaan gitu ya. Antum itu ngamuk-amuk, suka ngamuk gitu ya, ngarah kayak gitu. Ya, antum itu Kang Koko tadi kayaknya. Kang Moko. Iya. Oke. Kang Dani, Mbak Ivi, Kang Sandi mau tanya nih. Oke, Teh Aske dulu baru ke Bu Teti ya. Barengan nih. Mau tanya nih Kang Dani, menghandle atau menghadapi anak yang ketika mereka mulai masuk menginjak usia remaja. Karena kalau pas saya perhatikan ketika anak mulai masuk usia remaja itu segala macamnya itu berubah gitu kan. Mulai dari hormon dan cara berpikirnya itu. Terus kan saya masih kewalahan gitu menghadapi anak yang menginjak usia remaja. Oke, pertanyaan bagus ya. Dan usianya juga kan nggak jauh beda ya sama anak saya. Iya. Usianya sama dengan Titan. Oh, oke, beda setahun sama Giga berarti ya. Iya. Iya. Oke. Jadi ini by pengalaman aja ya. Jadi tidak benar absolut, caranya bisa teman-teman bisa berbeda-beda dalam sharing mengenai menghadapi anak-anaknya masing-masing. Jadi saya memahami bahwa anak-anak saya yang beranjak dewasa itu sudah merasa ingin dihargai gitu ya. Dia punya status yang lebih kuat gitu ya, identitas yang lebih kuat gitu ya. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah dalam gaya komunikasinya itu benar-benar kita memandang bahwa dia sudah dewasa, bukan sebagai anak kecil. Itu pertama yang saya lakukan. Jadi ketika minta tolong, menghargai dia gitu ya, udah mulai kalau minta sesuatu atau menyampaikan sesuatu dengan diskusi, ya beda dengan misalnya ke Rizky, kalau anak yang 10 tahun ke bawah tuh ya lebih dengan masih frame anak kecil gitu ya, bahasa-bahasanya. Itu pertama. Terus kedua, mereka tuh perlu punya space ternyata. Jadi kalau mau bilang itu jangan deket adik-adiknya. Ya, atau kalaupun mau diskusi itu benar-benar saya benar-benar yuk kita kongko yuk gitu. Berduaan gitu ya. Itu dia sangat senang banget karena dianggap sebagai manusia yang sudah dewasa gitu. Nah, mengenai hormon di sini saya lebih banyak yang karena bawaannya itu santai, jadi ketika untuk laki-laki pada puber yang pertama itu saya tahu dari mimiknya gitu ya, saya dekati dan saya bilang kamu mengalami ini ya gitu ya. Terus, karena mungkin bawaannya di sebelum-sebelumnya sudah terbuka, jadi dia juga ketika bilang iya gitu ya, dan oke, saya bilang it's okay, kamu paling perlu mandi lah gitu ya, dan nanti habis itu kita ngobrol ya, kita akan ngomongin tentang ini gitu ya. Nah, ada juga anak-anak yang itu sesuatu yang kayak merasa bersalah di situ, ya kan misalnya mimpi basah itu kan kayak sesuatu yang bersalah itu, aduh gimana gitu kan, bingung mau ngomong sama orang tua gimana. Jadi penting banget pembawaan kita dimulai sebelum dewasa sama mereka itu ada keterbukaan, ya. Tapi kalau udah takut salahnya, dia dalam menyampaikan ada sesuatu yang mau diucapkan, itu akhirnya tertahan di situ. Balik lagi tertahan. Itu sih yang mau saya sarankan sih, gitu ya, Aske. Mungkin yang lainnya? Terima kasih, Kang Dani. Bu Teti? Saya cuma mau
minta dibantu kalimat suportif apa yang bisa membuat anak merasa nyaman ketika dia mendapat satu permasalahan. Kadang-kadang kan kalau teori kayaknya banyak cara ya. Tapi ketika dilaksanakan, mikirin kalimat apa nih ya yang mesti diutarakan. Oke, makasih. Bagus pertanyaannya. Praktek ya, pertanyaan praktisi, pengalaman. Jadi support di sini tuh ketika misal gini, ketika anak menyampaikan pendapat atau menyampaikan masalahnya, ya, dan sebisa mungkin sebenarnya masalah itu kita geser menjadi persoalan. Bedanya apa sih? Karena kalau masalah itu kata dasarnya salah. Kita akan fokus secara alam bawah sadar adalah ada sesuatu yang salah, gitu ya. Tapi kalau persoalan, soal pasti ada jawabannya. Ya, jadi itu perlu diganti juga pemaknaan masalah itu jadi persoalan. Nah, terus supportnya kalimatnya seperti apa? Jadi kalimat support itu atau kata-kata support itu tidak harus panjang-panjang. Jadi ketika anak cerita dan kita bilang, begitu ya, menarik juga ya. Terus gimana? Nah, itu udah kalimat support, Bu Teti. Jadi anak merasa didengarkan. Ya, anak merasa diterima di situ. Oh, oke, orang tua saya mendengarkan nih. Dia akhirnya makin antusias. Dia merasa diterima pendapat-pendapatnya kan, perasaan-perasaannya. Nah, itu yang mau saya bilang itu ya. Support itu seperti itu bentuknya. Ya. Bukan yang kamu mau apa? Oke, saya support misalnya. Atau oke, Nak, saya pokoknya apa kalimat yang nggak tahu apalah gitu ya. Saya bantu kamu, saya doakan kamu dan itu kalimat support. Nggak sampai segitunya enggak. Ya, dengan yang oke, Nak, kamu udah tahu ya jalannya sekarang. Misalnya kita berkomunikasi sampai akhirnya di akhir dia sudah tahu jawabannya, akar masalahnya seperti apa dan action plan-nya apa yang perlu dilakukan apa yang perlu diubah dia udah tahu misalnya. Oke, Nak, ya, apa yang bisa bantu? Apakah saya boleh nggak memonitoring apa yang telah kamu lakukan? Misalnya dia punya goals apa? Nah, boleh nggak saya memonitoring ya kegiatan mereka itu dengan goals-nya, dengan waktunya kapan misalnya? Dengan oke, boleh misalnya. Oke, dengan cara apa? Boleh deh ingetin tiap hari, tiap pagi, misalnya jadwal saya. Nah, oke, deal ya, sip. Nah, seperti itu, Bu Teti. Ya. Oke. Yang lainnya? Di chat ada pertanyaan, Kang Dani. Dari Mbak Eka. Bagaimana membujuk anak ketika menangis karena digoda atau diganggu kakaknya? Nah, mungkin ini Mbak Eka bisa cerita. Oke. Tadi sebelum sesi ini saya kejadiannya seperti itu. Oke, jadi saya bilang begini, jadi sekian itu yang bungsu itu nangis gitu kan, nangis terus saya bilang kenapa nangis, saya bilang gitu kan, terus kata ibunya, iya tuh dijailin sama apa Jenara gitu kan, terus saya bilang benar nggak Jenara gitu kan, enggak gitu kan, tapi enggaknya tuh sambil senyum-senyum gitu kan gitu ya. Oke, saya bilang kalau kamu bilang enggak itu kan, kalau memang kamu iya itu ngajak main ya, kira-kira kalau ngajak main itu seneng nggak? Harusnya seneng. Oke, kalau kamu diajak main seneng nggak? Seneng. Nah, kalau kamu nangis berarti itu lagi diajak main atau lagi diapain, saya bilang gitu. Nah gitu ya. Ya nggak diajak main, ya lagi diapain? Ya salah satunya mungkin dijailin katanya kan gitu. Ya oke. Nah berarti apakah tadi gitu ya yang kamu lakukan itu ngajak main atau kamu jailin? Jailin. Nah kamu ketika jailin enak nggak? Enggak. Oke. Begitu juga dia, saya bilang, Kian.
Ya, terus saya panggil Kiannya. Kian tuh teteh mau saya bilang mau nggak minta maaf ke Gina gitu. Mau gitu kan. Ya udah tuh Kian teteh mau minta maaf gitu kan. Terus ya udah maaf-maafan, berhenti nangisnya kayak gitu. Ya jadi banyak cara sebenarnya parenting itu tidak baku ya konsepnya itu. Jadi bisa banyak cara gitu ya. Jadi konteksnya yang kalau saya sampaikan begini itu konteksnya benang merahnya yang diambil ya, tidak harus persis. Nanti akan masing-masing fleksibel dengan sendirinya dan sesuai dengan caranya masing-masing gitu. Oke. Kalau begitu saya akan sampaikan materi lagi ya. Jadi yang penting juga. Oke, teman-teman, kalau saya di Alpha ini selalu melihat segala sesuatunya ada di 5 dimensi dirinya. Jadi ini 5 dimensi diri sering saya sebut juga 5 dimensi doa karena bakal mewujud soalnya ya. Nah, di dalam diri kita masing-masing kita suka ada niat. Ya. Nah, kalau kita konteksnya dalam parenting, niat dalam parentingnya apa? Niat punya anak apa? Niat jadi ibu apa? Niat jadi istri apa? Niat berkeluarga apa? Itu perlu di cross check. Ya. Karena ini penting banget. Misalnya ketika kita punya niat bahwa punya anak itu misalnya buat prestise, buat kebanggaan diri. Misalnya, apa yang ada di pikirannya akhirnya ketika dalam melakukan interaksi dengan anak? Akhirnya pikiran-pikirannya itu adalah tentang target-target untuk membanggakan Anda sebagai orang tua. Perasaannya apa? Perasaan-perasaannya adalah perasaan bergejolak. Bergejolaknya kalau anak dianggap berharga, punya penghargaan, berprestasi, Anda bangga. Tapi kayak roller coaster juga, ketika anak lagi misalnya prestasinya turun, nggak ada punya prestasi, atau melakukan kesalahan, Anda galau di situ, Anda khawatir, Anda cemas, dan akhirnya menekan anaknya. Terus perkataannya apa yang sering disampaikan ketika niatnya itu punya anak ingin jadi kebanggaan, perkataannya itu berkaitan dengan itu. Tuh lihat itu, ya anak itu prestasinya begini, ya. Tuh kamu misalnya harus bangga dengan ini dan itu. Kamu harus jadi kebanggaan papa dan mama. Kamu harus punya nilai sekian. Itu yang dikatakan tuh, ya. Balik lagi ke tekanan-tekanan lagi. Sikap-sikap, ya sikap-sikap juga bisa sikap-sikap yang bertekanan juga di situ. Ya, jadi ini penting banget ya, karena ini akan mewujud. Ketika ini dilakukan, kebayang nggak anaknya tuh di masa yang akan datang jadi manusia yang seperti apa ketika diperlakukan seperti itu? Bisa jadi sombong, bisa merasa paling, ya mungkin tidak berempati juga, ya tidak peduli sama orang. Nah, ini ngebentuk, ya jadi ini dasar dari semua kehidupan, termasuk parenting, ya. Jadi ketika punya niat bahwa anak itu adalah ya apa adanya anak gitu, dan yakin bahwa anak itu sudah dikasih fasilitas, potensi, rezekinya, dan pasti Tuhan menciptakan ini ada sesuatu yang bernilai pada diri dia, dan saya hanya mendampingi saja, saya hanya mensupport saja, itu niatnya. Apa yang dipikirkan akhirnya dalam berinteraksi sama anaknya? Pertama, percaya mungkin, oke saya percaya sama dia. Isi pikirnya itu, saya percaya sama dia. Yang dipikirkannya adalah, apa potensi dia ya? Bukan
bukan mengarahkan potensinya harus begini dan harus begitu, tapi apa potensinya si anak ini. Karena dia memahami di niatnya itu adalah mendampingi saja dan hanya percaya bahwa anak ini pasti diciptakan punya potensi yang unik, ya. Perasaannya apa? Perasaannya dia akan lebih lapang. Sebagai orang tua kita akan lebih lapang, akan lebih terbuka, ya, di situ untuk menggali potensi-potensinya. Kalaupun punya kesalahan, bilang is okay gitu kan. Kita akan perbaiki apa yang bisa saya bantu, gitu ya. Jadi unconditional love di situnya muncul, ya. Ada perkataan-perkataan yang lebih positif juga, lebih berenergi, lebih memberdayakan dia. Terus ada sikap-sikap yang juga sikap-sikap yang menghargai, ya, sikap-sikap yang respect juga sama dia juga, dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan itu juga? Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada anak kita? Dia juga sama akan respect, akan empati, ya. Dia akan percaya diri di situ, ya. Jadi kalau udah anak percaya diri pasti sukses, ya. Dia pasti punya kemampuan beradaptasi. Nah, dalam prakteknya, dalam ilmu komunikasi, nah ini PR banget teman-teman, ya. Jadi ini diambil dari buku Thomas Gordon, ya, pakar parenting juga, pakar komunikasi juga. Saya tahu ini juga dari podcast Tung Desem Waringin. Jadi Anda boleh nanti searching, ya, podcastnya Tung Desem Waringin yang tentang cara efektif orang tua efektif kalau nggak salah, ya. Nah, ini saya rangkum dan memang ini sesuai banget, ya, dengan parenting. Nah, dalam komunikasi, dalam berinteraksi, itu ada 12 yang tidak boleh dilakukan. Nah, apakah Anda termasuk di 12 ini? Yang satu, memerintah dan mengarahkan. Yang kedua, mengancam dan memperingatkan. Yang ketiga, mendesak, memberikan khutbah atau mengkhutbahi gitu, ya. Yang keempat, menasehati dan memberikan saran-saran. Nah, ini paling banyak kayaknya. Yang kelima, memberikan kuliah, mengajari, ya, dan memberikan alasan-alasan logis, ya, permasalahan, tapi Anda memberikan alasan-alasan logis menurut Anda, bukan dia. Kayaknya nggak gitu deh, ya. Menurut papa, menurut mama, yang paling logis tuh begini nih caranya, misalnya gitu, ya. Terus yang keenam, menilai, mengkritik, ya, tidak setuju gitu kan. Nggak setuju tuh kayak gitu kan. Apalagi menyalahkan. Yang ketujuh, ini banyak juga, memuji. Nah, tidak boleh dilakukan, memuji dan menyerah kalah. Ya sudah deh, apa maumu gitu kan, gitu. Itu juga nggak boleh. Ya. Terus mencemooh dan membuat malu, apalagi kalau ini banyak yang enggak kayaknya, ya. Tapi ini nih, menganalisa dan menginterpretasikan masalahnya dia. Jadi, oke, kayaknya gini ya, kayaknya di situ ya. Itu kita yang aktif, bukan dia yang aktif. Ya. Terus yang ke-10, meyakinkan, ya. Kamu pasti bisa gitu kan. Udah, masa gitu aja nggak bisa, kamu pasti bisa. Udah kerjain aja. Nah, gitu ya. Terus memberi simpatik, ya. Memberi simpatik itu lebih yang, iya, Papa ngerti gitu kan. Atau, ya, Nak, saya ngerti gitu kan. Saya merasakan juga apa yang disampaikan oleh kamu. Ya. Tapi langsung bilang begitu, Mah, aku di sekolah atau aku lagi mengalami lagi nggak mood nih, lagi di dalam COVID ini aku gabut banget kan gitu, kalau remaja gabut banget nih gitu kan. Terus langsung bilang, iya sih, Mama juga gitu, Mama juga gabut nih gitu, ya. Iya. Apa yang terjadi? Yang terjadi tidak tergali kan, apa gabutnya kan bisa beda gabutnya. Ya. Di pikiran perasaannya bisa beda. Ketika akhirnya merasa dimengerti sama orang tuanya, oh mama ngerti ya, emang iya ngerti gitu, bisa juga enggak kan,
Ketika akhirnya seolah-olah dimengerti, udah selesai kan, tidak ada pembicaraan yang lain. Ya. Terus menghibur, misalnya menghibur tuh yang udah deh lupain aja, kita senang-senang aja sekarang, nggak usah ngomongin masalah itu. Nah itu juga nggak boleh. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia punya masalah tidak terungkap. Ya. Terus mendorong. Ya, mendorong. Ya kamu harus begini, harus begitu gitu ya. Yang ke-11 apalagi ya menyelidiki gitu kan. Kamu gitu ya, kamu gini ya gitu ya. Mengusut dan menuduh. Terus mengalihkan perhatian. Sama mengalihkan perhatian juga sama kayak tadi ya. Punya masalah, ya udah nggak usah gitu deh, pokoknya kita mikirin yang lain deh gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, dari 12 yang tidak boleh dilakukan, Anda termasuk yang mana? gitu ya. Yang sering dilakukan. Atau ada tanggapan nggak dari hal ini? Silakan. Oke. Kang, ada satu pertanyaan sebenarnya dari di chat ya. Ini Kang Dani mau yang kita ke chat dulu atau mau yang active listening ini? Boleh apa aja. Oh, oke. Yang dari chat dulu aja ya, Kang? Ya. Itu dari Mbak Intan. Kang Dani, anak saya usia 3 tahun, tapi setiap punya mainan pasti selalu dihancurkan, dipreteli, dimainkan sebentar, lalu ditinggalkan. Penyebabnya apa ya? Ya, cara komunikasinya bagaimana? Iya, penyebabnya dia sedang explore. Iya, dia sedang explore kalau ketahanan, mungkin ketahanan mainannya ya. Kalau dihancurkan seperti apa dan lain sebagainya. Umurnya berapa tahun tadi? 3 tahun. 3 tahun. Ya, kalau saya banyak banget ya mainan baru beli aja ada yang sampai langsung hancur. Itu banyak banget gitu ya. Jadi bangkai-bangkai mainan itu. Tapi ketika kita memahami bahwa anak sedang explore gitu kan, nggak tahu mana yang perlu dilakukan, it's okay. Ya apalagi di usia-usia itu. Jadi paling kita lebih banyak ngasih tahu bahwa misalnya nah nanti menggunakannya dengan seperti ini ya, kita ajarin dulu kayak gini, terus kita temenin ya. Nah, pendampingan itu. Tapi kalau lagi nggak didampingi, ya dia explore sendirinya. Jadi nggak ada yang salah sih dari anak itu. Yang salah itu adalah biasa cara menanggapinya orang tua. Gitu. Oke. Baik. Ya. Cukup jelas ya Teh Intan. Yang menanyakan Teh Intan, Kang. Ya, mudah-mudahan. Ya, Jadi okay. investasi ke mainan itu juga siap-siap ya bagi anak-anak punya anak-anak yang baru-baru balita gitu ya. Sudah ikhlas lah gitu ya, itu bakal rusak dengan cepat, dihancurkan gitu ya. Itu sesuatu yang normal ya. Gitu. Oke. Makasih Kang Dani. Nah, tadi saya sebenarnya ada yang mau saya tanyakan dari active listening ini, tapi sebelumnya ada pertanyaan dari Kak Ira tadi di Jamboard, Kak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara berbicara dengan teenager, Kang Dani? Oke. Yang tadi ya, dengan teenager ini secara ego dan identitas gitu ya. Dirinya tuh sudah lebih terbentuk ya, lebih kuat, sehingga ingin diakuinya itu lagi kenceng-kencengnya lah, gitu ya, gitu. Jadi pertama yang perlu dilakukan adalah cara pandang kita kepada mereka itu bukan cara pandang dia itu sebagai anak-anak, bukan, tapi sebagai mitra. Jadi sebagai sama-sama dewasa. Meskipun dia baru dewasa itu ya, baru mulai dewasa, tapi pandangan bahwa dia itu anak-anak itu penting banget, itu dilepaskan ya, karena kalau sudah mulai memandang dia itu adalah anak-anak atau masih anak-anak, kita akhirnya sudah memposisikan diri ada di atas. Nah, ini nggak nyaman ya, bagi mereka ini nggak nyaman, jadi ini harus sejajar.
Ya, ketika sejajar ini akhirnya bermitra. Jadi ketika akhirnya dia mau mengungkapkan, kita lebih yang oke, kadang-kadang ya saya ke Giga aja, oke, gimana bro? Apa yang mau diceritain nih gitu-gitu. Kayak gitu ya. Jadi ke anak sendiri juga kayak gitu. Jadi karena itu kan bahasa mereka ya. Jadi santuy ya, yuk kita santuy aja gitu kan, kita ngobrol ya. Terus oke, apa perasaan kamu? Kayaknya kamu lagi nggak nyaman ya? Koreksi kalau saya salah. Nah, jadi menghindari judgement ya. Tadi misalnya, kamu lagi tidak nyaman ya? Bisa aja kita salahkan. Makanya diakhiri dengan, tapi koreksi ya kalau saya salah. Nah, itu kan berarti kita lagi menghargai dia. Ya, kalau saya salah, sorry ya, gitu kayak gitu. Nah, jadi bentukan-bentukannya itu bentukan mitra. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah melepaskan diri kita lebih tinggi, ya. Apalagi kepada orang tua, sebagai orang tua itu kita sebagai orang tuanya, apalagi yang punya label-label kita yang ngelahirin dia, kalau ibunya dia tuh yang ngelahirin saya, gitu ya, yang menyusui, yang ngasih makan, yang membiayai dan segala macam. Nah itu tinggalkan, itu nggak ada. Ketika itu ada, itu secara vibrasi aja udah nggak enak ke anaknya itu, ya. Nggak enaknya kenapa? Karena merasa ada sebuah komunikasi yang transaksional gitu. Nah itu nggak nyaman bagi anak-anak gitu ya. Jadi balik lagi kita perlu benar membuka diri dan melepaskan belenggu kita sendiri. Jadi kebanyakan kita sudah tahu metode parenting, ya, bukan salah metodenya, tapi dari kitanya, ya, yang masih punya unfinished business. Ini yang paling penting. Ini yang mau saya sharingkan sebenarnya, ya. Dan bagaimanapun anak nggak pernah salah. Itu paling penting. Itu kunci pertama. Anak nggak pernah salah. Kita yang salah bertanya, kita yang salah menanggapinya, ya. Kalau anak belum ngerti-ngerti juga, kita bukan anaknya yang nggak ngerti-ngerti, kita yang tidak cukup sabar atau tidak cukup kreatif dalam berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu. Jadi bukan fokusnya yang ingin saya sampaikan bukan nunjuk ke anak terus. Anak saya bermasalah, bukan begitu. Saya gitu kan. Inilah tanggung jawab saya. Ketika anak begitu, tanggung jawab saya apa? Apa yang perlu saya putuskan? Apa yang perlu saya ubah dalam sikap saya? Apa yang perlu saya hentikan? Sikap-sikap yang tidak mendukung kemajuan anak saya. Nah, ini yang paling penting. Gitu, Kai. Baik, makasih banyak Kang Dani. Sama-sama. Anak tidak pernah salah. Wow, oke Kang. Itu setuju. Sebelumnya tuh nggak setuju, sekarang setuju Kang. Oke. Nah ini nih Kang, pertanyaan berikutnya di chat dari Kang Sulis. Kalau anak salah dari 12 yang tidak boleh dilakukan yang di active listening itu, lalu apa tindakan yang sebaiknya dilakukan orang tua? Oke, misalnya apa? Yang mana nih? Jadi saya mau pengen contohnya. Yang mana nih? Yang mana? Nomor berapa? Maksudnya Kang Sulis itu pertanyaannya kalau anak kita salah gitu, itu kita apa yang harus kita lakukan gitu. Okay. Karena ini kan ada 12 yang larangan. Gitu. Oke. Ketika anaknya salah tanda kutip ya, kan anak nggak pernah salah. Ya. Jadi ketika anak lagi ya sesuatu yang dianggap kita salah, gitu ya. Secara konsep salah misalnya ya, kayak konsep kalau ngacuin mainan itu salah itu kan. Bagi dia kan enggak. Saya lagi explore katanya gitu ya. Saya pengen tahu aja nih kayak gini gimana. Oh kayak ini tuh lagi kalau begini tuh hancur ya jadinya gitu kan gitu. Nah kalau yang bisa diajak komunikasi umur 7 tahun ke atas ya 10 tahunan, apalagi yang sudah teenagers, yang kita lakukan adalah mengajak komunikasi. Jadi boleh kita bicara misalnya,
ya. Kayak kemarin saya juga Bu tolong panggilin sampai Giga sama Titan ya. Saya mau ngomong, saya bilang gitu kan. Just udah, terus kita duduk, saya duduknya pun saya ya mau ada kursi nggak, saya bilang gitu. Saya tawarkan begitu. Oke, kita sama ya, saya mau menyampaikan sesuatu, saya bilang. Nah, saya menyampaikan ada sesuatu yang dari komunikasi mereka kepada adik-adiknya itu kayaknya adiknya merasa terintimidasi gitu ya. Nah, saya melihat itu dan saya diskusikan itu gitu ya. Dan terus akhirnya saya sampaikan kepada mereka, menurut kamu dengan cara seperti itu bagaimana?